Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan pasti kita semua sudah mengetahui hasil akhir pertandingan antara Indonesia U17 melawan Brazil U17 di Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar semalam di grup H, di mana Garuda Muda kita kalah dengan 4-0 dari Sambah Muda Brasil. Memang kalau bisa dikatakan ya kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Wajar kita kalah dari Brasil karena kita memang kalah kelas, yaitu harus diakui dengan permainan Brasil yang memang kelihatan mereka lebih matang sekali ya, sebagai tim yang pernah juara 4 kali Piala Dunia U17. Brasil bermain dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, passing mereka yang terukur rapi, bagaimana build up serangan mereka juga terorganize dengan sangat baik, dan mereka bisa memenangkan pertandingan, bahkan 3 gol lahir di babak pertama ya oleh Brazil, di mana ada Luis Eduardo sudah membuka ketiga pertandingan baru berjalan 3 menit dengan tandukan kepala untuk menaklukkan penjaga gawang kita Dava. Nah, gol ini saya pikir yang membangkitkan semangat dari pemain-pemain U17 Brasil. Dan sebenarnya pemain-pemain kita juga tampil oke, bukan berarti kita langsung down. Tapi ada upaya-upaya dilakukan oleh Evandra Florasta dan kawan-kawan sepanjang laga. Mereka coba untuk bisa membalas gol walaupun itu memang sulit kelihatan. Tetapi semangat juang sudah diperlihatkan oleh tim U17 kita. Ya, ada 1 gol bunuh diri dari kapten kita ya, Iputu Panji. Kemudian ada gol mereka juga dari gelandang terbaik mereka Felipe Moraes, dan 1 gol penutup mereka ya berhasil diciptakan oleh pemain pengganti yang masuk, kemudian Juan Pablo. Ini juga yang mencetak gol pertama ke gawang Honduras ketika Brasil menang dengan 7 gol tanpa balas. Dan sekarang mereka menang dengan 4 gol tanpa balas juga melawan Indonesia U17, dan Juan Pablo dengan tembakan kaki kanan yang keras dia perlihatkan, dan itu merupakan gol kedua dia di Piala Dunia U17 kali ini, dan golnya hampir mirip ya dengan Honduras juga. Dia melepaskan tembakan yang keras sedikit dari luar kotak penalti, dan ini juga dilakukan oleh Juan Pablo dengan kaki kanannya ya, dia tembak dengan spektakuler ya, agak jauh dari luar kotak penalti memang, dan kelihatan sekali kelas dari seorang Juan Pablo. Dan Brasil dengan kemenangan ini sudah lolos, artinya mereka bisa memasukkan 11 tanpa kebobolan. Ya, sama juga seperti Zambia yang mengalahkan kita di pertandingan pertama dengan 3-1. Zambia juga memastikan diri untuk lolos ya, setelah mereka bisa menang dengan 5-2 atas Honduras. Sementara bagaimana dengan Indonesia? Ya, kita masih punya peluang. Paling tidak mengejar untuk peringkat ketiga terbaik dari 8 tim yang nantinya akan menyusul mengikuti peringkat pertama dan peringkat kedua di semua grup untuk bisa ada di 32 besar. Karena nantinya kan ada 24 tim yang lolos sebagai peringkat 1 peringkat kedua, yang akan ditambah dengan 8 tim lagi untuk diambil, dilihat nantinya. Ya, Indonesia sekarang memang belum ada poin, sama seperti Honduras. Nah, pertandingan terakhir pada tanggal 10 nantinya itu akan sangat menentukan buat tim asuhan Nova Arianto. Karena kita kalau menang 3 poin melawan Honduras, memungkinkan untuk hitung-hitungan terakhir, siapa tahu. Ya, peluang kita belum tertutup memang, walaupun saya sudah bilang tadi Brasil dan Zambia sudah lolos, tapi semoga ada harapan sesuai dengan keinginan target dari Nova bahwa mereka ingin lolos ke fase selanjutnya. Jadi 8 itulah menjadi gantungan harapan bagi Iputu Panji dan kawan-kawan, asalkan bisa menang melawan Honduras. Tidak mudah ya untuk bisa mengalahkan Honduras juga. Jadi, tapi saya yakin ketika kita ingin memburu 3 poin di pertandingan hidup mati, kalau bisa dikatakan pertandingan ketiga kita, ya kita bisa mendapatkan itu tergantung dari tekad anak-anak, fighting spirit anak-anak menghadapi Honduras. Honduras tuh kalah sementara dari kita berada di peringkat keempat, kita ada di peringkat ketiga. Karena kalau kita kalah dengan 3 kemasukan dengan 4 gol lawan Brasil, berarti kita sudah kemasukan 7 gol
memasukkan 1, ya. Nilai min kita 6. Jauh kalau dengan Honduras kan kemasukan 7 dari Brasil dan ditambah dengan 5. Jadi ada 12 mereka memasukkan 2. Jadi min mereka itu 10. Kita cuma 6. Jadi kita ada di atas mereka. Tetapi pasti Honduras juga akan berusaha untuk bisa mencapai peringkat ketiga. Dengan tujuan mereka apa? Mereka ingin mengalahkan Indonesia. Makanya ini yang menjadi duel, saya bilang duel seru, habis-habisan antara Indonesia U17 menghadapi Honduras U17 pada tanggal 10 yang akan datang untuk bisa harapan mereka lolos menuju ke babak selanjutnya. Bagi Coach Nova sudah berupaya keras tentunya untuk bisa menampilkan starting 11 terbaik melawan Brasil, ya. Dan ada 3 perubahan dibandingkan dengan melawan Zambia kan, karena ada Muhammad Al-Ghazemi yang masuk mengisi posisi dari Fabio yang tampil kurang begitu oke melawan Zambia, dan Ghazemi main bahkan tidak tergantikan. Kemudian ada Raffi yang masuk di sana, dengan kejutan besar dibuat oleh Coach Nova membangku cadangan Goli dan Mirza lebih dulu. Ya, walaupun di babak kedua masuk, tetapi 2 ini dicadangkan karena di sana ada Raffi yang main bersama dengan Dimas Adi. Jadi itu 3 pergantian perubahan yang dilakukan oleh Coach Nova. Sementara Fadli Alberto masih ada di depan. Kalau Evandra masih oke, dengan Nasril masih tetap dipertahankan. Jadi semua kalau kita bisa melihat ada 8 pemain yang dipertahankan dengan 3 perubahan yang dilakukan. Ada 6 pergantian di babak kedua, tapi tidak mengubah juga jalannya pertandingan bagi timnas Indonesia. Tapi tetap kita harus bisa memberikan dukungan, apresiasi terhadap perjuangan timnas U17 kita. Kita jangan menghujat mereka, ini masih muda, mereka masih punya harapan ke depan untuk sampai ke titik ini. Itu sudah luar biasa. Ya, untuk lolos dari kualifikasi di Piala Dunia dan sekarang hadir di Piala Dunia tidak mudah. Karena semua tim yang hadir di Piala Dunia U17 di Qatar ini adalah tim-tim terbaik, tim-tim yang lolos di masing-masing zona. Jadi ini pilihan-pilihan semua. Ketika kita berada di grup H bersama dengan Zambia, Brasil, dan Honduras, ini adalah semua tim-tim terbaik yang ada. Makanya kita perlu bangga ya dengan kehadiran dari timnas U17 kita. Berbeda dengan 2 tahun yang lalu, kita kan sebagai tuan rumah, tapi sekarang kita meniti itu dari bawah. Tapi memang lawan-lawan sekarang lawan-lawan yang berat, bisa dikatakan ya. Karena ini bukan Yaman yang kita kalahkan waktu itu di kualifikasi, bukan Afghanistan ya. Kita bahkan bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu, tapi sekarang tim-tim yang semua bisa mengalahkan Indonesia dengan level mereka. Kalau bisa melihat bahkan ada di atas kita. Ya, contohnya dengan Zambia dan Brasil. Ya, tinggal kita menunggu pertandingan melawan Honduras saja. Ya, kita serahkan kepada Coach Nova ya, yang akan berpikir keras tentunya untuk bisa memenangkan pertandingan terakhir melawan Honduras. Karena disinilah harapan kita untuk bisa menuju ke fase selanjutnya. Tetapi kita berharap juga di grup-grup lain juga banyak beberapa pertandingan yang juga berlangsung tidak baik, sehingga bisa menolong kita untuk bisa lolos dalam hitungan terakhir di 8 tim peringkat ketiga terbaik. Jadi itu yang perlu saya sampaikan ya. Kalau bisa bicara pertandingan, mungkin teman-teman sudah lihat jalannya pertandingan, dan memang Brasil sekali lagi di atas kita. Apapun yang kita harus bicarakan, bahwa kita layak kalah dan Brasil layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Bahkan ada beberapa peluang kita yang masih bisa dibentangkan oleh Dava, dan mereka bisa mencetak gol lebih banyak yang melawan kita. Tapi sekali lagi, saya tetap bangga dengan tim ini dan terus bisa memberikan motivasi kepada mereka terus maju ya. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.